Hai, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Meliza Dwi Cahyani dengan NPM 2341144 dari kelas 1 BUMK. Di video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman tentang hukum karma dan kelahiran kembali dari apa yang sudah saya tonton di YouTube Bhikkhu Uttamo Mahathera dan juga almarhum Bapak Cornelis Wawor. Bhikkhu Uttamo Mahathera berpendapat bahwa karma artinya niat dan cuma tidak selalu jelek ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Karma kalau suatu perbuatan dilakukan dengan niat tertentu dan disebut karma, maka nanti timbullah dua macam karma, yaitu karma perbuatan baik dan karma perbuatan buruk. Contoh dari karma perbuatan baik itu misalnya tokoh menjadi lebih ramai pembeli, mendapat pasangan yang baik, dan mendapat rezeki yang berlimpah. Sedangkan karma perbuatan jahat bisa melalui pikiran seseorang. Contohnya ketika kita mengumpat orang lain, di dalam pikiran kita bisa mengubah karma kita, karena itu karma. Dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya perbuatan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati jangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran kita. Harus mengembangkan pikiran kita setiap saat dengan kata-kata yang baik. Prinsip karma itu, kalau ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, maka nanti akan ada baik berupa kebahagiaan dan buruk berupa penderitaan. Seperti ini, kamu lahirnya mestinya miskin, dan yang satunya, wah kaya dan sebagainya. Lihat perbuatan kita, perbuatan yang berniat kita ini apa yang kita kerjakan. Apakah kita mengembangkan kebajikan dengan badan kita, mengembangkan kebajikan dengan ucapan kita, atau mengembangkan kebajikan dengan pikiran kita. Kalau kita melakukan itu, yang dulunya menderita menjadi kurang menderita, tapi yang dulunya bahagia menjadi lebih berbahagia. Kita bisa mengubah karma kita karena itu karma dan pengaruhnya dalam kehidupan artinya ada perubahan kita yang kita lakukan dengan badan, ucapan, dan pikiran itu bisa mengubah jalan hidup kita. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sembarang melakukan kejahatan, sekalipun dengan pikiran kejahatan atau badan kejahatan. Nah, sedangkan menurut almarhum Bapak Cornelis Wawor, karma berasal dari kata kar, yang artinya perbuatan. Beliau mengatakan di dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma, bukan karena tindakan saja, tetapi harus disertai niat atau kehendak saat melakukannya. Ada juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklasifikasikan sebagai karma. Contohnya, ketika kita lagi jalan-jalan biasa saja dan menginjak daun yang ternyata di bawah daun tersebut ada binatang-binatang tersebut, maka hal ini tidak diklasifikasikan sebagai karma. Karma ada yang berat dan juga ada yang ringan. Karma berat atau disebut juga dengan garuka kama biasanya ketika seseorang membunuh ibu dan ayah kandungnya, membunuh arahat atau melukai sang Buddha. Hal ini merupakan karma berat yang lebih dulu berubah daripada karma buruk yang lainnya. Karma tidak memandang ia bangsa atau agama apa. Jika dia mempunyai sifat jelek, maka karma tetap berjalan. Orang Buddha selalu dididik untuk membiasakan diri, mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi, supaya pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Berbicara tentang waktu datangnya karma,
Ada karma yang kita buat pada kehidupan sekarang ini berbuah juga pada kehidupan sekarang. Ada juga karena yang kita lakukan langsung juga berbuah, itulah yang disebut karma yang berbuah cepat. Ada karma yang kita buat di kehidupan sekarang ini tidak berubah sampai kita mati, dan itu efeknya ada pada kehidupan berikut. Jika dulu kita pelit dan suka bikin orang susah ataupun suka membunuh, maka kita bisa terlahir di keluarga yang kurang beruntung dan akan menderita. Jadi, dengan kita belajar hukum karma, kita bisa menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita kerjakan. Karena masa depan kita dari hari ke hari itu semua tergantung dari karma kita. Apa yang bisa kita kerjakan berarti membentuk karma baru. Karma bukan selalu yang lampau, tapi karena yang sekarang juga perlu kita lakukan. Karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Sang Buddha pernah membabarkan syair, apabila buah dari perbuatan buruk belum masak, orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. Sekian video rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup dengan salam Buddhis, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.